Oke, dan akhirnya tanpa harus menunggu lama, kita dari Belanja Mobil sudah mendapatkan sebuah Honda HR-V yang bisa dikatakan ini baru tapi harga bekas, teman-teman. Karena mobil ini gak jadi dipakai sama pemilik sebelumnya. Entah apa alasannya, tapi yang penting sekarang waktunya saya kasih tahu kepada kalian semua apa saja perbedaan mengenai kedua mobil ini. Yang dia adalah menjadi rajanya sebuah mobil crossover ya jenisnya ya. Sejak tahun 2016 sampai sekarang pun pemesanan unit baru dari Honda HR-V yang generasi 2022 ini juga cukup banyak. Dan secara tampilan bisa teman-teman lihat sendiri, sebenarnya tampangnya itu berbeda ya. Karena yang di HR-V baru ini terlihat sedikit lebih modern pastinya dengan tarikan-tarikan garis yang lebih tegas. Tapi di Honda HR-V generasi pertama ini juga masih terlihat sangat-sangat modern juga. Pun begitu dia lebih ke elegan ya desainnya teman-teman ya. Kalau yang baru ini lebih ke sporty. Kita detailin satu persatu. Untuk bagian yang berubah yaitu pada bagian headlamp. Ini headlampnya yang HR-V Prestige yang juga sudah facelift generasi terakhir. Dia sudah menggunakan multi reflektor LED dan yang tipe E ini juga sudah menggunakan multi reflektor LED. Sama-sama ada DRL-nya. Kalau generasi terbaru ini di bagian atas nih untuk DRL-nya, tapi kalau yang generasi pertama sebelum facelift ada di bagian bawah. Nah, ke bawah teman-teman, ini kedua mobil ini belum juga mendapatkan fog lamp. Hanya ada lampu DRL ya, yaitu pada bagian bawah. Dan tampangnya lampunya sebenarnya tidak beda jauh, tapi yang baru ini lebih menyipit pastinya. Lalu ini dia nih yang berbeda cukup drastis, yaitu pada bagian grill yang digunakan dari kedua mobil ini. Dimana untuk yang terbaru generasi 2022 itu hadir dengan tampilan yang polos teman-teman, karena ini merupakan tipe SE. Nah, kalau yang Prestige ini grillnya dia sudah menggunakan chrome ya di bagian depan dan lengkap dengan ciri khas Honda yaitu solid wing face. Lalu ini juga ada solid wing face-nya namun terlihat cukup minimalis nih. Nah, untuk bedanya lagi jika kalian mengambil yang varian RS, barulah grill itu 3D teman-teman bentuknya, bukan lagi garis-garis seperti ini. Tapi kembali lagi kepada teman-teman semua, lebih suka desain yang mana? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dari depan begitu aja ya tampilannya ya. Nah, yang mungkin teman-teman pertimbangkan selanjutnya adalah dengan uang yang sama, kalian bisa mendapatkan dua mesin yang berbeda. Kita langsung bahas mesinnya. Lanjut kita bahas bagian dapur pacu atau performa. Bisa dibilang kedua mobil ini sekarang mesinnya cukup signifikan berbeda ya teman-teman. Karena dengan uang yang sama, seperti yang saya udah bilang tadi, kalian bisa mendapatkan dua mesin yang berbeda. Dimana era sekarang itu zamannya mobil-mobil dengan cc kecil, namun tingkat efisiensi dan juga tenaga yang cukup baik. Dan itu juga yang dilakukan oleh Honda HR-V, di mana dia untuk generasi terbaru ini tidak lagi menggunakan mesin 1800 cc seperti tipe Prestige yang ada di samping kita saat ini. Digantikan dengan mesin 1500 cc yang berturbo. Tapi itu harganya mahal sekali teman-teman, tembus 500 juta. Nah, yang ini yang masih affordable adalah tipe SE dengan mesin yang sama seperti tipe E di generasi yang ini, di mana mesinnya hanya berpublikasi 1500 cc 4 silinder yang tenaganya itu 120 PS dan torsi 145 Nm. Sedangkan dengan uang yang sama, teman-teman kalau pengen tenaga yang lebih besar, bisa mengambil varian Prestige dengan mesin 1800 cc yang bertenaga lebih besar sedikit di 139 PS dan torsi di 169 Nm. Untuk tingkat efisiensi ya teman-teman ya, Honda HR-V dengan mesin 1500 cc itu masih cukup irit ya. Dimana untuk dalam kota mobil ini sanggup mencatatkan di angka 1 liter untuk 12 km. Sedangkan yang untuk Prestige dengan mesin 1800 agak sedikit lebih boros, tapi masih dibilang cukup irit, di mana untuk 1 liter mobil ini mampu berjalan di 11 km per liter. Itu untuk rute dalam kota. Sedangkan untuk rute luar kota, yang ini, yang 1500 cc itu di angka 14 km per liter, sedangkan yang Prestige di 13 km per liter. Dan rasanya tenaganya juga masih sangat cukup untuk dipakai mobilisasi di perkotaan.
Nah, untuk penggeraknya sendiri, kedua mobil ini masih menggunakan penggerak yang sama, yaitu penggerak roda depan dengan transmisi yang juga sama, yaitu CVT, teman-teman. Kayak gitu, belum ada pegas hidrolis kedua-duanya, tapi di sini udah ada peredam kap mesinnya. Sip, sekarang kita tutup keduanya, lalu kita lanjut bahas bagian samping dan belakang kedua mobil ini. Kita bahas bagian samping. Yang pertama kali adalah HR-V tipe E tahun 2022, generasi terbaru. Mungkin teman-teman semua udah banyak nonton ya untuk review mobil ini, tapi kita bahas dari sisi belanja mobil, teman-teman. Dimana untuk perbedaannya mobil ini signifikan sekali dari bentuk sampingnya. Karena yang sebelum generasi terbaru itu dia bentuknya lebih condong membulat, teman-teman. Tapi di generasi terbaru ini tarikan-tarikan garisnya itu dibuat lurus, alias dia lebih mengotak. Di sini bisa kalian lihat, set. Ini benar-benar lurus ya, beda sama HR-V generasi pertama. Dan nggak apa-apa banget karena memang tampilannya juga masih keren dan ganteng sekali. Jujur saya sendiri sangat suka dengan desain generasi kedua ini, lebih galak gitu loh. Nah, mobil ini karena tipe SE, yang berarti dia juga sudah mendapatkan fitur paling tinggi untuk bagian eksteriornya. Untuk velg sendiri dia sudah mendapatkan warna gunmetal dengan ukuran yang cukup besar, teman-teman. 18 inci, depan sudah pakai rem cakram, dan juga untuk rem belakangnya sudah mendapatkan rem cakram yang lengkap dengan fitur keselamatan terbaru Honda yang pastinya aman sekali. Dia ada ABS, EBD brake assist, dan kalau kita lihat di spion bagian kiri, dia ada fitur yang namanya Lane Watch yang berfungsi untuk melihat proyeksi citra bagian kiri jika teman-teman sedang melewati jalan yang sempit atau mau parkir yang sampingnya mungkin ada parit yang bisa melukai mobil kalian. Jadi lebih aman pastinya. Nah, hal yang dipertahankan dari generasi pertamanya yaitu pada handle pintu belakangnya yang nggak ada di bagian bawah, tapi dia ciri khas HR-V yaitu pada bagian atas ini, teman-teman. Jadi sama, itu yang dipertahankan oleh Honda. Nice banget. Oh, ke atas ini dia pintu PSE ini juga sudah mendapatkan fitur panoramik yang besar sekali. Tapi sayangnya nggak bisa dibuka. Nanti kita bahas lebih jelasnya di bagian dalam aja. Oke, sekarang kita move ke generasi pertama, yang mana ini juga masih sangat indah sekali bentuknya. Seperti yang udah saya bilang tadi bahwa mobil ini berbeda sama generasi terbaru, di mana dia lakukan bodinya itu lebih mencembung ya. Di bagian atas ini tuh membulat, lalu ditarik ke bagian belakang. Tidak seperti yang baru itu lurus-lurus aja. Tapi nggak apa-apa, kembali lagi kepada selera teman-teman masing-masing, lebih suka yang mengotak atau yang membulat. Nah, karena ini tipe prestige yang berarti tipe paling tinggi, dia juga sudah mendapatkan berbagai body kit yang menambah kesan mewah pastinya. Lalu di bagian velgnya juga ini cantik sekali velgnya, yang ini yang tipe prestige. Dia karena sudah dual tone, warna hitam dan juga warna chrome seperti itu. Dan untuk yang prestige juga dia lengkap untuk fitur keselamatannya, depan belakang sudah cakram, lengkap dengan fitur ABS, EBD brake assist dan berbagai mode berkendara. Nggak lupa juga dia sudah punya keyless smart key di bagian door handle-nya, bukan pintunya di samping sini, teman-teman, seperti biasa. Dan karena ini tipe prestige, dia sudah sunroof yang cukup besar juga, yang berfungsi untuk menambah kemewahan di dalam kabin sebuah HR-V prestige ini. Oke, sekarang kita lompat ke bagian belakang. Let's go. Langsung kita bahas belakang kedua mobil ini, teman-teman. Bisa dilihat ya, di belakang sudah gelap sekali, tiba-tiba mendung. Jadi kita singkat aja membahas bagian belakangnya. Berbeda drastis nih dari bagian belakang, karena yang baru ini tampil seperti mirip sebuah mobil Lex ya, teman-teman ya. Karena dia menggunakan segmen atau stop lamp belakang yang memanjang seperti ini. Dan itu nggak apa-apa banget karena itu adalah perubahan yang cukup positif. Sedangkan untuk yang sebelum berganti model atau generasi pertama, dia sudah LED untuk bagian stop lampnya, lampu malam dan lampu remnya. Tapi untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih menggunakan bohlam halogen. Sama sebenarnya, teman-teman. Ini untuk lampu sen dan lampu mundurnya juga masih menggunakan bohlam halogen. Tapi dia LED-nya sudah tampak lebih canggih jika dibandingkan dengan yang generasi sebelumnya. Nah, kita buka untuk bagasinya, kita perlihatkan. Wow, ini barulah terasa perbedaan bagasi yang cukup signifikan. Yang mana untuk generasi pertama ini bagasi atau bibir bagasi
itu terlihat sampai bawah sekali, sedangkan yang ini cukup tinggi teman-teman. Tapi tenang aja, karena ini sebuah mobil Honda, jadi kepraktisan itu nomor satu. Bagasi ini bisa dilipat secara rata lantai, dan juga karena dia menggunakan kursi yang dinamakan Magic Seat, bagian belakangnya bisa juga diangkat, jadi berfungsi untuk teman-teman yang mungkin membawa barang-barang tinggi, bisa ditaruh di bagian kabin tengahnya. Oke, bagasinya keduanya belum menggunakan power tailgate. Juga ada kamera mundur ya untuk bagian belakangnya. Oke, ini kabin depan HR-V generasi pertama Prestige yang paling mahal dan paling tinggi. Yang langsung terciri adalah layoutnya beda sama yang tipe E teman-teman ya. Dia walaupun sama kurang lebih layoutnya, tapi dia sudah dilengkapi dengan beberapa material kabin yang cukup premium, seperti di bagian door panel ini. Sampai belakang pun dia sudah soft touch nih, empuk sekali. Ada stitching aslinya, dan untuk bagian armrest kanan ini juga sudah soft touch, jadinya aman. Di sini ada soft touch teman-teman, warna putih, dan di atas ini masih dilapis dengan material keras atau material plastik biasa. Speedometernya karena menggunakan speedometer model Optitron, jadi kalau secara default mati seperti ini, gelap yang pekat gitu. Barulah ketika kita hidupkan, dia akan ada animasi yang memberikan tampilannya itu makin mewah. Sekarang kita hidupkan. Iya, jadi dia barulah ada animasi. Dan nice sekali, itu adalah fitur yang dimiliki oleh mobil-mobil mewah saja. Oke, yang pertama kali kita bahas adalah Honda HR-V ini pastinya memberikan rasa ergonomis berkendara yang masih sama jempolannya. Karena basicnya mobil ini diambil oleh hatchback yang paling laku juga, yaitu Honda Jazz. Dan rasa berkendara itulah juga yang dipertahankan di Honda HR-V ini. Dan juga posisi duduk ini sangat-sangat bisa kalian atur, karena dia untuk pengaturannya lengkap ya, maju mundur, untuk naik turun juga ada, walaupun semuanya masih manual. Dan juga ada reclining. Pun demikian dengan setirnya teman-teman. Setirnya ini sudah bisa teleskopik dan juga naik turun atau tilt ya. Dan setir ini sudah upgrade ya, versi faceliftnya. Dia sudah menggunakan material kulit yang halus, enak sekali digenggam. Juga lengkap dengan beberapa tombol-tombol. Di bagian belakang ini ada pedal shift. Di kiri ini juga ada pengaturan untuk audio di bagian tengah. Dan di kanan sudah ada pengaturan cruise control. Untuk mobil tahun 2022, fiturnya sangat-sangat sederhana. Di belakangnya ada tuas-tuas untuk mengatur lampu dan fog lamp. Lalu di bagian kiri lengkap untuk pengaturan wiper depan dan belakang. Juga belum ada fitur autonya, tapi sudah lengkap dengan intermittennya. Oke, sekarang kita bahas bagian head unitnya. Head unitnya sederhana, dia belum tersambung alias belum terintegrasi dengan mobilnya. Dia bisa menampilkan navigasi, menyambungkan handphone melalui Bluetooth, dan juga telepon. Aman. Di bawah head unitnya ada pengaturan AC yang banyak sekali mendapatkan perdebatan karena ini menggunakan layar yang tidak ada tombol fisiknya sama sekali. Jadi cukup sulit ya ketika kalian berkendara ingin menaikkan suhu AC gitu, harus kalian lihat dulu. Nah, mobil ini lengkap pengaturannya, sudah ada climate control juga, dan juga untuk pengaturan defogger kaca depan dan belakang sudah hadir. Ke belakang lagi, ciri khas Honda HR-V teman-teman, di sini ada konsol yang cukup tinggi di bagian tengah, dan di tengahnya ada pengaturan untuk persnelingnya. Nah, persneling ini di paling belakang atau sebelah drive itu ada S yang berarti mode sport, aman. Tapi mobil ini belum dilengkapi dengan mode icon seperti Honda-Honda lainnya. Lalu rem parkirnya sudah elektrik di bagian sini, lengkap dengan brake hold-nya. Dan kita ke belakang lagi, dua buah cup holder yang cukup dalam teman-teman. Di sini juga ada satu buah tempat penyimpanan tertutup yang kecil aja nih. Nah, ngomong-ngomong penyimpanan, di sini juga ada tempat penyimpanan yang cukup besar ini. Lalu di sini juga ada soket USB atau soket power outlet 12 volt. Wow. Lalu untuk glove boxnya dia sudah soft opening. Nice, kayak gitu teman-teman. Dan di atas ada pengaturan untuk sunroof dan juga membuka tirainya. Oke, sederhana, tapi fitur-fitur yang ditawarkan di HR-V ini cukup baik. Jadi lumayan oke untuk bersaing dengan mobil tahun 2022 sekalipun. Nah, sekarang waktunya kita bandingkan dengan yang generasi kedua. Apakah lebih modern atau tidak? Let's go, kita cek. Peningkatan mutu dan kualitas yang cukup positif.
yang mana dia semuanya sekarang sudah dilebur dengan warna yang hitam, jadi atasnya juga hitam teman-teman, dan terasa lebih premium, lebih mewah pastinya ya. Karena untuk penggunaan bahan sendiri di Honda HR-V baru ini menggunakan dua kombinasi ya teman-teman. Untuk bagian joknya dia ini tengahnya fabric yang halus sekali dan empuk juga untuk busa joknya, dan di tengahnya barulah dikasih kulit yang lebih halus daripada Honda HR-V generasi pertama gitu. Nah sekarang kita buktikan nih apakah dia masih dilengkapi dengan kursi magic seatnya Honda. Kita buka. Oh, ternyata memang fitur itu tidak dihilangkan oleh Honda ya. Jadi kursi ini juga bisa dinaikkan kalau seandainya teman-teman membawa barang yang tinggi. Selain itu juga dia untuk mobil ini ada peningkatan lagi, yaitu pada armrestnya, dimana tadi kan kita komplain armrestnya teman-teman ya. Ini sudah lebih besar dan juga lengkap dengan dua buah cup holder. Tapi sayangnya armrest ini letoy sekali karena nggak ada stoppernya gitu ya. Sip, kayak gitu. Lalu seat belt 3 titik, headrest 3 titik, dan juga untuk kelegaan ruang kabin, lagi-lagi ini masih menjadi juaranya karena ini masih sama-sama leganya. Pun, oh ternyata untuk headroomnya dia tidak selegah yang versi generasi pertama teman-teman. Karena ini tipe SE teman-teman ya. Lengkap juga dia diberikan dua buah kaca panoramik yang cukup besar. Jadi memang agak sulit karena bukaannya melalui metode manual. Harus sedikit belajar dan beradaptasi. Nah, kalau kayak gini terasa baru mewahnya karena atapnya dia panoramik ya. Tapi sayangnya untuk bagian depan dan belakang nggak bisa dibuka. Jadi sudah fix. Oh, peningkatan lagi adalah di bagian tengah ini, konsol tengah sudah ada blower AC 2 buah. Jadi nggak kepanasan di kabin belakang Honda HR-V ini. Kayak gitu. Selain itu semua sama dan masih sama-sama nyaman juga lega. Kita sekarang ke depan karena peningkatan paling utama ada pada bagian cockpitnya. Kita cek. Selamat datang di Honda HR-V 2022. Dan wow, ini baru positif sekali. Peningkatan yang benar-benar layak diapresiasi. Jadi teman-teman kalau mau upgrade atau kalian belum pernah punya HR-V, langsung aja ambil yang versi terbarunya. Karena ini sudah jauh berbeda jika dibandingkan dengan yang generasi pertama. Oke, kita nikmati dulu nih. Untuk pemandangan layoutnya, bisa dibilang ini salah satu yang terbaik ya. Honda dashboard sekarangnya itu benar-benar memanjakan mata. Dia mewah juga dan pastinya memberikan kesan yang lebih modern. Nah, kita sekarang mau hidupkan mobilnya, tapi sebelumnya kita kenalan lagi sama kuncinya. Kuncinya ada satu penambahan tombol teman-teman, yang tulisannya itu hold, yang berarti mobil ini bisa dihidupkan walaupun kalian tidak masuk ke dalam mobilnya. Jadi sudah bisa dihidupkan melalui remote saja. Langsung kita hidupkan aja mobilnya. Pindah engine start stopnya nggak di sini, tapi di kanan. Sip. Oh, dia yang berbeda adalah dia tidak lagi menggunakan instrumen cluster atau speedometer yang Optitron. Simple aja. Tapi sebelum kita bahas itu lebih lanjut, kita kenalan dulu sama posisi duduknya. Posisi duduknya ini lebih enak ya, karena gue pribadi jujur suka banget sama joknya. Ini beda sama HR-V yang generasi sebelumnya. Lebih empuk tapi lebih mendekap tubuh. Jadi pastinya mendukung posisi duduk yang sangat-sangat ergonomis. Karena kursi ini juga sama yang generasi pertama itu sama. Pengaturannya itu sudah lengkap. Naik turun, reclining, dan maju mundur gitu. Lengkap semuanya, aman. Setirnya pastinya juga bisa diatur. Seperti biasa ya. Teleskopik udah, tilt udah. Dan tiltnya tidak terlalu jauh nih teman-teman. Tidak seperti HR-V generasi pertama. Nah, di setir ini beda teman-teman ya, sama yang generasi pertama. Sudah menggunakan setir Honda terbaru yang tombol-tombolnya jauh lebih lengkap dan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan yang pertama. Yang mana di belakang sini ada pedal shift 2 buah. Yang kiri secara keseluruhan untuk mengatur head unit di bagian tengah, dan yang kanan ini untuk mengatur fitur keselamatan Honda terbaru yang dinamakan Honda Sensing. Nah, pengaturan Honda Sensing itu ada apa aja teman-teman? Pastinya ini udah ada adaptive cruise control. Lalu juga di sini ada tombol-tombol untuk mengatur road alert mitigation, dan juga ada beberapa pengaturan lain yang membuat mobil ini makin aman. Yang nanti kita lihat di layar tengahnya. Nah, sekarang kita lihat yuk layar tengahnya nih.
Nah, di layar tengah ini bisa kalian atur lewat tombol di sini home. Di sini ada pengaturannya banyak sekali teman-teman. Ini ada apa nih? Ada customers display. Ada untuk mematikan layar. Lalu ada notifikasi. Ada average fuel consumption. Ini trip A, trip B juga ada di sini. Dan ini ada pilihan yaitu safety support. Yang mana kalau kita pencet safety supportnya itu ada. Ini teman-teman, road departure mitigation dan juga collision mitigation braking system. Lalu kita ke kanan ya teman-teman, ini ada pengaturan untuk mematikan traction control mobil ini, sensor parkir dan juga ada sonar atau sensor parkir secara keseluruhan. Ke bahas bagian tengahnya, ini pengaturan AC-nya sudah berubah, berbenah sekali Honda. Ini sama seperti Honda City Hatchback yang udah ada tuas putar-putarnya dan ini bersuara teman-teman ya. Asik. Jadi makin premium, feel-nya juga enak sekali ketika dipegang. Serasa kalau mobil ini premium sekali. Sip. Lalu di bagian tengah-tengahnya ada tombol-tombol juga untuk mengaktifkan defogger kaca depan, kaca belakang. Lalu juga ada pengaturan climate control-nya. Ke bawah ini ada satu buah tempat penyimpanan terbuka yang cukup kecil, berfungsi untuk meletakkan gadget teman-teman. Karena di sini di bagian kiri juga didukung dengan soket USB Type A. Ke bawah lagi dia ada tempat penyimpanan terbuka yang besar sekali. Di sini juga ada soket USB, soket lighter 12 volt. Dan kita ke persnelingnya. Persnelingnya lebih kecil daripada yang generasi pertama. Dan juga dia lengkap dengan S atau mode sport. Dan ada mode ikonnya yang terbaru ini. Dan juga di sini ada hill descent control teman-teman. Rem parkirnya sudah elektrik lengkap dengan auto hold-nya. Lalu glove box-nya juga sudah soft opening. Material kabin, ini material kabinnya semuanya masih plastik teman-teman, tapi lebih berkualitas karena dia terasa lebih solid. Tapi di sini ada material soft touch-nya nih, nice gitu ya. Di sini ada list warnanya brush aluminium yang menambah kesan mewah. Oh, kita kelupaan nggak bahas ini teman-teman. Ini head unitnya sudah lebih membesar jika dibandingkan dengan generasi pertama. Dan juga yang lebih keren lagi adalah head unit ini sudah terintegrasi dengan kendaraan. Jadi ada beberapa pengaturan kendaraan yang bisa diatur lewat head unit ini teman-teman. Hadirnya fitur Line Watch. Jadi ada tombol di bagian kanan pengaturan lampunya. Kalau dipencet, dia akan menampilkan citra kamera bagian kiri depan. Gitu. Aman banget jadinya. Lebih aman jika dibandingkan dengan HR-V generasi pertamanya. Nice, di atasnya ada panoramik yang ini tidak pakai tutup-tutupan seperti itu teman-teman. Ini manual ya, tapi lebih mudah. Kayak gitu aja untuk impresi kabin depan Honda HR-V generasi kedua ini. Dan saatnya saya kasih tahu harganya, karena lagi-lagi harganya mirip nih antara yang Prestige generasi pertama dan juga tipe SE tapi 2022. Berapa harganya? Kita langsung ke depan. Sampai di akhir video atau kesimpulan dari kedua mobil ini. Ya, untuk teman-teman yang mungkin berpikir untuk mengambil sebuah HR-V baru, silakan teman-teman. Silakan banget karena memang upgrade yang cukup signifikan. Apalagi untuk teman-teman yang rasanya belum pernah menaiki atau belum pernah punya sebuah Honda HR-V. Karena bisa dibilang ini adalah salah satu crossover terbaik yang memang sangat dibutuhkan untuk masyarakat Indonesia. Lega, canggih, mewah, ganteng, dan juga mesin yang irit. Ini nggak ada tandingan. Pajak per tahunnya juga murah. Untuk HR-V SE dengan mesin 1500 cc ini di angka 4,5 jutaan aja. Lalu untuk harganya kita buka tahun 2022. Ini edisi nggak jadi dipakai sama pemilik sebelumnya. Kilometer baru tercatat di angka 3000 km. Yang pastinya service record sudah servis pertama. Mobil ini kita jual di angka 379 juta rupiah. Dan harga tersebut masih boleh nego lagi. Lalu teman-teman, kalau seandainya teman-teman memang sangat suka dengan HR-V dan masih setia dengan model yang lama, mobil ini juga masih sangat menjadi pertimbangan teman-teman semua. Karena bisa dibilang ini model long lasting banget, dia sudah canggih, teknologi terdepan, dan pastinya ini varian paling mewah yang ada pada di zaman itu. Mobil ini tahun 2021 dengan odometer yang juga tercatat masih sangat kecil sekali, di kilometer 5.000-an saja, yang kita jual harganya lebih mahal sedikit daripada yang 1500 cc. Pastinya ini karena harga barunya juga cukup mahal, tapi kurang lebih sama di 385 juta rupiah. Dan lagi-lagi harga tersebut masih
boleh nego. Nah, untuk harga pajaknya untuk yang 1800 cc ini lebih mahal sedikit di angka 6 jutaan rupiah. Jadi kayak gitu teman-teman, komparasi atau perbandingan antara Honda HR-V generasi terbaru dengan Honda HR-V generasi pertama yang sudah facelift, yang juga masih sama-sama ganteng seperti ini. Warnanya pun mirip-mirip teman-teman, ini abu-abu seperti ini, kondisinya segar banget. Langsung kalau teman-teman nyari Honda HR-V, silahkan aja dibungkus, yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Dan saya Raka pamit, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Honda HR-V nih bos.